Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di acara podcast kita, podcast horor bersama gue Lady dan partner gue Bang Rama. Bang Rama, assalamualaikum. Gimana kabar? Alhamdulillah, lu juga baik-baik aja kan? Baik, guys. Kita ketemu berapa hari? Seminggu. Seminggu kita ketemu. Seminggu. Jadi seminggu sekali itu kita ketemu buat isi podcast ya. Jadi kontekannya selama ini dari kita via internet. Jadi Bang Rama, gini. Kita ini dapat satu cerita dari teman kita. Kebetulan dari daerah Jawa Tengah, tepatnya Kota Es. Dan teman-teman nih ya, kalau mau kirim cerita-cerita kayak yang narasumber kita satu ini boleh nanti ada kontak WhatsApp aku di deskripsi. Nah, nanti di deskripsi ada kontak WhatsApp-nya, kalian boleh kontak situ dan ceritain. Mudah-mudahan bisa di-up ya ceritanya. Karena jujur aja udah banyak banget yang minta di-up dan kita juga selektif ya, kita pilih. Kita tetap pilih ya teman-teman ya, karena kan ada beberapa cerita yang mungkin sudah diceritakan di tempat lain gitu. Terus juga nih, gue mau nanya nih Mas Rama ya. Kalau menurut lo soal pelet sama guna-guna tuh lo masih percaya nggak sih? Percaya sih kalau gue. Masih percaya. Karena apa ya? Karena ilmu itu nyata nggak nyata sebetulnya. Cuma gue banyak sih lihat orang yang kalau gue lihat dengan kasat mata kayaknya nggak mungkin gitu. Iya betul. Orang ini tuh dapetin sini tuh kayaknya nggak mungkin. Iya betul. Tapi nyatanya bisa dapet. Soalnya dari teman kita yang ngirim cerita ini ya, itu dia minta namanya disamarkan. Jadi dengan penuh hormat, tidak mengurangi rasa hormat juga Mbak ya, kita samarkan seluruh nama dan tempat kejadiannya. Oke, kita mulai ceritanya teman-teman. Oke. Jadi ceritanya itu kejadiannya tahun 2020 Mas Rama. Oh, belum lama ya? Jadi narasumber kita ini sebut aja Mbak Susi. Ya, halo Mbak Susi, ini di-up ya ceritanya. Mbak Susi ini orang yang sukses dalam segala bidang. Dia cantik, dia baik, dia punya suami pengertian, anaknya juga alhamdulillah pinter-pinter, dan punya kekayaan yang menurut kita orang kaum mendang-mending ini fantastis lah, karena dia menggarap di segala hal, dari perkebunan, perikanan, pokoknya semua dia garap gitu. Jadi benar-benar sukses, dia dan suaminya ini sukses. Nah suaminya ini kita sebut aja Mas Wino. Jadi cerita kejadiannya tuh tahun 2020, ternyata Mas Wino ini punya wanita simpanan lain. Berarti di balik pengertiannya ada sesuatu yang tersembunyi teman-teman ya. Jadi oke, menarik nih. Tapi inti ceritanya bukan di situ. Inti ceritanya adalah teror dari yang tadi gue tanya itu. Lo percaya nggak sama guna-guna? Oh, tuh. Jadi ini keguna-guna ya? Keguna-guna dan apakah suaminya mengguna-guna istrinya? Apakah tidak? Tidak. Kita dengerin aja langsung ceritanya. Jadi gini Mas Rama. Mbak Susi ini tahun 2020 pertengahan tahun ya, sekitar bulan Juli, itu dia mengalami kejadian yang aneh. Tahun 2020 itu kan dia hamil anak keduanya, sebut aja anak keduanya ini namanya Afif. Afif ini dari mulai kandungan sampai lahir sampai sekarang besar itu mengalami hal-hal yang tidak terduga kalau menurut kita. Dari mulai lahir? Dari mulai di dalam kandungan. Sampai lahir dan sampai besar itu mengalami hal-hal yang terduga. Oh, contohnya tuh apa? Contohnya gini, dari dalam kandungan itu ya, si Mbak Susi ini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Pas dia katanya lagi nyuci baju, kan nyuci baju mesin cuci tuh. Tahu kan kalau misalkan suara mesin cuci pada umumnya, gimana sih kalau lagi giling baju gitu. Dan di dalam gilingan bajunya itu tiba-tiba banyak darah yang keluar. Nyuci nih baju kan paling warnanya apa sih? Warna-warna dasar baju hitam, putih atau apa gitu. Kecuali kalau memang ada baju yang luntur. Ini enggak, warnanya darah kental. Darah kental hitam gitu ya? Iya, darah bau, dan itu bau anyir banget. Dan itu ada di cucian bajunya. Dan kalau maaf nih ya, kalau emang sedang dapet pun kecuci ke situ kayaknya nggak bakal sepekat itu. Ini pekat banget. Apa ya? Gue nggak bisa ngedeskripsiin darah karena gue juga nggak bisa lihat darah lama gitu. Tapi intinya itu tuh bener-bener yang
pekat, bau anyir banget gitu. Akhirnya dibuang. Pas si air itu dibuang, di-drain sama dia, airnya putih. Biasa, air cucian kotor biasa. Dan nggak ada tuh darah-darah di sekitarnya. Jadi seperti halusinasi mungkin. Iya, dia mikirnya itu halusinasi. Itu bulan kejadian mistis pertama, lagi dia hamil muda katanya. Terus selang mau menuju bulanan, biasa kan kalau misalkan orang Jawa itu masih percaya dengan apa mitoni ya, 7 bulanan. Mitoni itu kayak 7 bulanan gitu kan. Terus tuh pas harinya itu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba makanannya basi dan berbelatung semua. Aduh. Padahal ya kalau memang catering tuh misalkan dimasaknya malam, paginya mau dihidangin tuh kan diangetin dulu, iya dong, ya kan? Terus juga dipastiin bahwa itu steril. Dan Mbak Susi tuh cerita sama gue, sampai suaminya aja Mas Wino tuh terheran-heran kayak kok bisa gitu ya kan? Terus dikomplain dong si pihak catering nih, dari pihak cateringnya pun dan ada pembuktiannya, makanan yang masih ada di pihak catering dan yang di rumah tuh bener-bener jauh beda. Oh, berarti pihak catering pun masih nyimpen karena kan untuk stok, ya kan? Karena kan beliau mengundang banyak orang si Mbak Susi ini sama Mas Wino. Mereka kan bukan orang main-main lah seperti itu. Iya, mereka kan kalangan atas gitu. Jadi sama pihak cateringnya tuh dibandingin. Ngomong sama gue, jadi gue bandingin lah katanya antara yang di rumah sama yang di catering tuh sama menunya tapi beda. Kayak yang di catering masih seger tapi yang di gue udah bau busuk, udah kayak makanan 3 atau 5 hari nggak dimakan gitu loh. Even daging gulingnya pun berbelatung. Kayak gitu kan. Maksudnya nggak bakal separah itu gitu kan. Terus tuh selesai itu lahiran. Setelah 7 bulan itu kan 8-9 bulan lahiran. Kejadian 9 bulan ini yang lebih parah sih menurut gue. Tadi juga udah parah sih menurut gue. Jadi dia punya anak 2 nih, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki yang hamil ini tahun 2020. Namanya Riris ya kan. Si Riris ini jam 3 pagi ngedadak teriak-teriak. Histeris. Padahal umurnya udah 6-7 tahun. Seharusnya kalau dia sakit atau apa udah bisa bercerita dong sama ibunya. Ini enggak, dia ngedadak histeris teriak-teriak kayak orang ketakutan. Terus dia nunjuk-nunjuk ke pojok kamar. Enggak, saat itu dia tidur bareng sama ibunya? Iya, sama ibunya bareng. Karena kan memang lagi hamil tuh dia percaya bahwa nggak tidur sendiri kan, akhirnya dia yang tidur di kamarnya Riris, bukan Riris yang tidur di kamarnya dia. Terus dia nunjuk-nunjuk ke pojok kamar, apa itu sambil melotot itu matanya ya kan. Terus sambil nunjuk-nunjuk tangannya, otomatis bangun. Dinyalain lah si lampu ini, karena kan memang lampunya kadang mati kalau tidur. Dinyalain lah si lampu, nggak ada apa-apa. Terus emang ada apa Riz? Katanya gitu kan, nanya lah si Mbak Susi ini anaknya. Terus dia bilang, ada orang tangannya besar, badannya kecil tapi tangannya besar. Hantu apa itu kira-kira? Kurang tahu. Tapi badannya kayak badan orang katanya. Makanya iya Allah Akbar gue yang bisa ngebayanginnya aja tuh Mas Rama udah merinding banget waktu Mbak Susi ini nyeritain ke gue gitu. Terus setelah kejadian itu si rumah ini dipanggil kena Ustadz karena kejadian itu di luar nalar ya, dari dia hamil tapi ya itu tidak setiap hari si teror itu. Jadi kayak hamil muda terus tiba-tiba 7 bulanan terus udah mendekati lahiran. Udah lahiran. Tapi setelah dia ngelihat si sosok itu si Riris ini, seminggu kemudian kan Mas Wino pulang karena tahu kalau istrinya bakal melahirkan kan. Ceritalah si Mbak Susi ini ke Mas Wino. Riris, akhirnya Mas Wino cuma bilang Riris itu cuma halusinasi, namanya anak-anak gitu. Jadi percayanya ya gitu. Menurut gue tuh sesuatu hal yang gaib itu kadang kalau kita ceritain ke orang juga orang belum tentu percaya. Gitu kan. Terus akhirnya manggillah Ustadz untuk meruqyah seisi rumah itu. Ceritanya nih, ya udah diruqyah biasa ya, disiramkan air gitu, didoain supaya nggak ada. Ternyata setelah diruqyah itu kejadiannya malah makin parah, Mas. Oh, jadi nggak mempan tuh ya? Nggak. Terus biasanya kan kalau yang ruqyah ini paranormal ya, ustadzah atau paranormal, biasanya kan ditanya nih, ya kan, ini emang ada apa? Biasanya kan dia ngejelasin. Iya, itu juga ditanya katanya. Ini ditanya, terus dikasih lihat sama Riris. Terus si ustadznya tuh cuma bilang gini, makanya kalau mau tidur baca doa ya deh. Ya namanya yang menceritakan itu anak kecil, bukan Mbak Susinya.
Jadi ya namanya anak kecil mungkin ya halu atau mimpi gitu kan. Kalau menurut gue sih emang bukan bidangnya ke situ itu. Iya. Karena kan gini, ustadz atau kiai itu seperti guru. Betul. Ada yang bagiannya ini tausiah, ada yang bagiannya ngaji ini, Iya, ada yang betul. bagian ngeruqyah, ada yang bagian ini. Mungkin ustadz itu emang bukan praknya. Kalau Iya. orang sini bilang itu bukan praknya, dia bukan mengusir makhluk-makhluk. bidangnya. Bukan mungkin bidangnya gitu untuk ya. mengusir makhluk-makhluk mistis Nah, gitu. tapi dari kejadian Riris melihat makhluk itu, dia sampai demam Ya pasti dong. 4-5 hari. Nah, Syok beres banget tuh. Ceritanya mereka itu pada suatu hari pergilah ke dokter untuk memeriksakan kandungan, untuk menentukan tanggal lahiran karena katanya si Mbak Susi ini nggak bisa lahiran secara normal karena Riris sendiri waktu itu dilahirkan secara sesar, iya. untuk menentukan tanggal HPL, kan. Terus setelah pulang dari rumah sakit itu tiba-tiba keluar darah dan perutnya si Mbak Riris si Mbak Susi maaf itu kayak diremes. Padahal itu posisinya sore loh, belum malam. Tapi di rumah itu? Di rumah, posisinya baru masuk rumah. Terus tiba-tiba pas masuk pintu rumah, pintu kan biasanya dia masuk lawang, kayak perutnya tuh kayak diremes katanya. Kayak ada 2 tangan yang ngeremes perutnya sampai keluar darah. Jadi posisinya tuh diremes dulu baru keluar darah. Jadi apa mungkin diremes sama hantu itu kali? Nah itu pikiran gue pun ke situ karena dia bilang nggak tahu katanya. Cuman si sosoknya tuh tidak menampakkan, cuman kerasa banget diremesnya gitu. Akhirnya mau nggak mau balik lagi ke rumah sakit dong karena udah itu darah yang itunya ya dibiarin aja gitu kan. Akhirnya dibersihin sama si pembantunya, dibawa ke rumah sakit. Plot twistnya, bukan plot twistnya apa ya? Herannya adalah abis di USG kan, abis dilihat berat badan bayinya, abis dilihat sehat atau enggak lingkar kepala gimana sih? Mungkin Bang Rama punya anak kan, pernah nganter istri untuk USG kan. Dicek semua kan, normal. Tapi setelah mau tindakan operasi, berat anaknya tuh cuma 1,9 kilo. Wih, turun banyak ya. Jadi kecil ya? Iya, dan itu pun harus masuk inkubator kan. Si bayinya harus masuk inkubator dan lama, hampir 2 bulan. Tapi tidak normal. Tidak seperti bayi umumnya. Dia cuma bisa nangis, tapi nggak melek. Nangis tapi nggak melek. Merem aja, nggak bisa buka mata dia? Iya, bisa buka matanya tuh setelah mungkin di motorik ya sama dokter ya gitu. Di perawatan intensif gitu akhirnya. Tapi ya itu sampai sekarang, sampai besar ini dia nggak bisa lihat? Bukan nggak bisa lihat apa ya. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak sawan bangke kalau kata orang. Dia cuma bisa tiduran, makan di situ, apa di situ gitu. Oh tapi setelah lahiran itu nggak ada teror lagi? Ada mas. Masih sebelum ada 40 hari iya. Sebelum 40 hari, maksudnya sebelum bayi itu 40 hari kan dia 2 bulan nih di inkubator kan. Otomatis Mbak Susi di rumah dong, bolak-balik ke rumah sakit. Iya, bolak-balik ke rumah sakit. Dia itu setiap di rumah ngelihat ada perempuan gendong bayi. Bayinya masih nyambung ari-arinya ke dalam ke area itunya. Jadi tali pusarnya itu masih nyambung. Masih nempel. Dia nimang-nimangin. Tapi bayinya tuh darah semua. Serem banget. Gue udah nggak bisa. Kalau gue juga pernah ngalamin hal-hal kejadian mistis. Cuman kalau gue ngeliat perempuan yang gendong bayi itu udah gak bisa gue toleransi, gue pasti kabur. Karena itu posisinya kalau ibu habis melahirkan itu kadang malam itu mohon maaf payudara tuh kayak merengpeng, kayak anak tuh minta nyusu gitu kan. Dan dia pumping si Mbak Susi itu. Posisi pumping itu kayak duduk di pinggir ranjang gini, posisinya ngadep ke pintu dan si cewek itu persis di belakang pintu. Padahal posisi lampunya nyala loh. Dia gini madep ke Mbak Susi sambil nyengir. Ini gue merinding amat ya. Gue juga. Gila, gue lagi ngebayangin itu posisinya. Itu kayak nantangin gitu nih. Gimana sih? Iya, terus dia ngeliat gitu, terus sambil nyengir. Terus dia Mbak Susinya itu langsung nge-freeze kayak gimana sih orang lagi pumping, tiba-tiba ngeliat kayak gitu langsung yang nggak bisa berkata-kata, nggak bisa teriak, mau ngebangunin lakinya nggak bangun-bangun. Oh tapi ada suaminya di sini? Ada, karena kan ya habis lahiran itu, karena kan bayinya harus dirawat secara intensif kan.
Terus tuh akhirnya tiba-tiba hilang tapi. enggak, tiba-tiba dia ngedeket. Dia jalan, terus bercak darahnya tuh masih ada di tempat dia jalan. Ada ngeri apa Ngilu, sih? gue ngilu. Sama gue juga. Gue takut. Apa sih ceritanya? Dia jalan ya kan, dia jalan sambil nyengir. Ih. Terus bayinya dikasihin. Bayinya dikasihin. Terus Suruh disusuin kali. Iya kali. Astaga. Terus dengan Diterima sama dia? enggak lah, orang gimana orang nge-freeze, pucet. Posisi Mbak Susi itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nangis sambil dalam hati dia baca Apa yang dia bisa? apa yang dia bisa, kayak ya Allah, pokoknya semua ayat Mbak Lady saya baca supaya si itu perempuan hilang. Akhirnya Hilang, mungkin suaminya ngerasa dia gimana, getar gitu ya. Bangun. Baru hilang ya? Hilang perempuan itu. Apa yang itu aku ngeliat dia nggak bisa ngedeskripsiin di apa yang dia lihat karena kan masih shock ya. Udah gitu, Suaminya masih nggak percaya juga? Apa suaminya percaya nih? cuman nenangin, terus diambilin air, minum yang kamu kenapa gitu. Terus setelah tenang baru dia cerita, aku barusan ngeliat ada perempuan pakai baju daster apa ya, bukan kayak kunti, malah kayak pakai baju biasa. Pakai baju daster selutut, dia bawa bayi tapi bayinya tuh ari-ari si tali pusarnya masih nyambung ke dalam rahim. Terus dia bilang terus sama suaminya dilihat kan apa namanya bukan bersih aja ya, nggak mungkin ada itu kan halus. Iya, maksudnya tuh takutnya orang iseng maksudnya gitu, apalagi kan banyak yang nggak suka sama mereka itu sebenarnya Mas Rama gitu loh, termasuk gitu. Sebenarnya gini loh, kalau orang udah sukses itu kan pasti punya saingan. Nah itu, ya. Pasti ada orang yang nggak suka dengan kesuksesan kita karena mungkin jadi saingan dia, ngambil konsumen dia atau gimana. Atau ada orang yang emang cuma iri aja ngeliat orang itu sukses. Bisa jadi. Tapi pada tahun 2021, tepatnya akhir tahun, semuanya terbongkar, Mas. Oh, gimana tuh? Jadi dari serentetan hampir tiap hari ya, hampir dari kejadian yang bayi itu kan si Mas Afif anaknya yang kedua ini pulang, si De Afif ini pulang. Udah 2 bulan nih. Udah 2 bulan pulang ya kan, pulang di rumah karena nggak bisa, tidak seperti bayi umumnya, jadi dia ditempatkan beli inkubator khusus untuk di rumah, gitu kan. Herannya ketika di rumah kalau malam si bayi itu aktif, kayak dia ngajak main, dia bisa ketawa, dia bisa nangis, kalau mungkin ya lapar ya kalau nangis kan, atau minta ganti popok, sama pokoknya kayak gimana sih diajak main gimana sih, happy kan? Ya happy, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi itu kejadiannya tiap malam. Kalau siang enggak, kalau siang tuh ya disusuin pun harus dibangunin. Kayak lo, maksudnya tuh ini gak sih, wajar gak sih kalau bayi dari pagi sampai malam tuh tidur nggak ada nangis, tapi kalau malam aktif? Ya nggak normal sih. Gak wajar kan? Nah setelah pulang itu hari itu ya, berhari-hari seperti itu terus juga dia pernah ngelihat sosok yang dibilangin sama Riris itu, sama anaknya. Oh, yang tangannya besar. Yang tangannya besar itu. Dia ngelihat sendiri. Mbak Susinya ngelihat sendiri. Posisinya di mana? Maksudnya? Posisinya di samping di inkubator bayi. Oh, lagi ngeliatin gitu tuh. Lagi nempelin tangannya ke inkubator gitu. Ini inkubator nih. Terus dia begini. Gimana tuh? Kalau lu jadi dia? Oh, dia remet lari. Gitu. Kalau gue udah lari. Terus dia gimana? Terus posisi anaknya, posisi si bayinya ini ketawa-ketawa. Kayak seneng kalau dia ngajak main gitu. Berarti kayak lagi dibecandain ya? Iya. Sama si. Tapi posisinya emang gitu, badannya kecil, badan orang normal, cuman tangannya ini besar sebesar nampol. Ya, lebar-lebar gitu. Diginiin si inkubator. Jadi otomatis ketutup dong. Iya. Si inkubator itu ketutup dong. Teriaklah. Mbak Susi nih. Mbak Susi ini teriak, bangun, geger seisi rumah, karena posisinya Mbak Susi nggak mau sendirian dan nggak mau ditinggal suaminya, pokoknya keluarganya harus di situ. Karena kan sering diteror dia. Nggak ada apa-apa. Tapi bayi itu masih bangun. Bayi itu masih happy. Masih dalam posisi tadi.
Terus. Itu ya kejadian itu. Dapat beberapa minggu kemudian, ini yang menurut gue yang paling gak masuk akal. Orang kalau mau ngambil bayi dari inkubator terus dibuka. Iya dong. Ada kunci, ada ininya kan, cetlekannya. Jam 1:30 pagi itu bayi ada di lantai. Jadi posisinya nggak pakai apapun, nggak pakai popok, nggak pakai baju. Padahal sebelum dia tidur tuh dipakein baju sama mbak itu. Jadi dia tuh orangnya yang super steril gitu loh kalau Mbak Susi ini. Jadi anaknya mau tidur tuh misalkan jam 5 mandi, tapi pakai baju. Tapi mau tidur diganti lagi. Baju, ya? Iya, diganti baju popok lagi gitu. Dia posisinya si bayi itu udah di bawah lantai, nangis, entah nangis karena kedinginan atau apa yang namanya bayi, nangis di bawah lantai, bajunya berserakan. Memang nggak nampakin, tapi lalu siapa yang nurunin itu? Iya. Dari situ aja udah janggal kan? Udah janggal. Nggak mungkin tuh bayi bisa keluar sendiri. Nah, dari situ si suaminya ini udah bingung. Ada apa? Ada kejadian apa? Karena selama ini tuh perasaan sebelum-sebelumnya nggak ada gitu. Tapi setelah anak ini ada, kok jadi begini? Bahkan si suaminya tuh sampai emosi sama si anak ini. Aneh kan? Oh, kayak bawa. Setelah suaminya kerja, terornya malah makin. Kali ini ke Riris. Anaknya. Badannya Riris itu tiba-tiba demam. Setelah dua hari ditinggal bapaknya dinas keluar kota, badannya Riris demam. Langsung demam, terus? Demam, Dibawa. terus merah. Merah-merah terus pada melepuh kayak bekas disundutin rokok atau nggak, kayak cacar. Tapi dicek ke dokter nggak ada diagnosa apa-apa. Tapi ada lukanya? Tapi ada. Lukanya tuh bukan kayak cacar sih, kata gue, menurut gue lebih ke luka bakar. Oh, kayak kena melepuh yang gede-gede itu. Kalau cacar kan kecil-kecil nih. Iya. Terus apakah eksim kulit, apakah apa gitu kan? Karena sampai ke muka loh Mas Rama. Sampai ke mata pun. Innalillahi. Tuh. Sekujur badan. Sampai ya Allah, Riris itu tersiksa banget karena panas, perih gitu kan. Terus tuh ada suatu hari si pembantunya Mbak Susi ini bilang sama dari teman ke teman, dari mulut ke mulut lah. Si temennya mbaknya ini ngomong gini, coba aja bawa ke Jawa Timur, kita obatin. Katanya ada satu pesantren yang bisa ngobatin orang yang kayak gitu. Takutnya ini bukan hal medis. Iya, takutnya guna-guna ya. Nah itu yang tadi sesuai judul itu ya. Ya udah. Nah disinilah terbongkar semuanya Mas, beneran. Datanglah si kiai itu yang dari Jawa, mau nggak mau si kiai itu yang datang ke rumah. Oh, karena Riris nggak bisa. Karena Riris nggak bisa dibawa kemana-mana. Datang ke rumah, Riris baru masuk ke dalam rumah dia udah ngerasa. Si kiai ini udah ngomong gini, Dok, kamu kok kuat, kamu kok sabar. Ini loh dibikin sama suamimu sendiri. Terus dia bilang gini, masa suami saya nggak mungkin? Suami saya tuh orang yang bertanggung jawab, dia baik, dia setia. Pokoknya dia nggak punya pikiran negatif kalau ini semua oleh suaminya. Terus dia bilang gini, Riris bisa saya sembuhkan, katanya. Tapi saya butuh waktu mungkin 1 atau 2 bulan karena menyembuhkan ini tidak segampang menyembuhkan orang kesurupan. Dia bilang kayak gitu kan. Karena Riris ini ternyata dipeluk. Sama hantu, sama si kiriman ini katanya. Ada yang ngirim buat, karena kan Mbak Susi udah kena tuh yang lagi pas lahiran si Afif. Afifnya juga sudah seperti itu. Riris kan yang belum. Gitu. Katanya si Riris ini dipeluk sama sosok yang badannya api. Mas, gue merinding. Badannya api? Badannya api. Nah, badannya tuh kayak bukan api, apa ya? Kalian tau bara nggak sih? Banaspati itu namanya Banaspati. Jadi ada hantu namanya Banaspati. Emang dia sekujur badannya tuh api. Oh gitu. Emang itu makhluk itu sering dikirim buat guna-guna santet. Tapi kan karena setahu gue ya, Banaspati itu kan bentuknya bola ya. Ternyata enggak. Ada yang makhluk juga. Banaspati itu bola itu senjatanya. Oh, bola itu senjatanya. Aslinya bentukan dia itu bentukan orang. Tapi sekujur badannya api semua. Oh gitu. Berarti bola itu menggambarkan senjatanya. Kalau misalkan orang ini bisa lumpuh dengan senjatanya, berarti dia nggak harus ke ini. Dianya nggak ke situ. Tapi ada juga yang langsung dianya yang ke situ. Untuk melumpuhkan itu. Untuk melumpuhkan itu. Si lawan itu.
Itu dari guna-guna itu berarti? Itu guna-guna. Rata-rata kalau banaspati itu biasanya dipakai buat guna-guna. Anjir, serem banget. Biasanya. Ya Allah. Santet-santet gitu. Gue nggak ngebayang tersiksanya. Ya udah gitu tuh terus. Nah terus si Oke, itu kan. Pak Kiainya itu, terus Riris ini kita ungsikan. Mau dibawa ke pesantren saya kah atau dibawa ke rumah ibunya? Karena rumah ini udah nggak beres. Afif pun seperti itu. Karena Afif kan posisinya sudah tidak di inkubator nih. Sudah di luar. Tapi ya posisinya masih seperti itu. Afif pun akan saya coba untuk sembuhkan, katanya gitu. Karena dia ini anak sekecil ini tuh ubun-ubunnya udah bener-bener disirap sama perempuan. Perempuan yang bawa bayi, yang nyambung area itu, yang nyirep ini si Afif itu. Kayak kok tega ya orang kayak gitu, sampai kenapa sih guys harus anaknya gitu loh. Yang punya orang emang kalau udah jahat nggak pandang bulu, satu keluarga kayaknya mau dihabisin itu. Iya, kayaknya memang iya. Terus udah gitu, udah kan sampai Mbak Riris itu nggak bertanya kalau itu ulah suaminya. Nggak, tapi diizinkan itu sama Mbak Riris. Akhirnya dibawa. Akhirnya dibawa ke rumah orang tuanya. Ke rumah orang tua. Karena yang terdekat. Jadi si Pak Kiainya ini bilang saya akan kesini seminggu 1 kali. Karena kalau keseringan juga nggak mungkin, kan Jawa Tengah, Jawa Timur agak lumayan ya. Terus dia juga punya pesantren. Iya. Nggih Pak, katanya gitu. Terus kan Mbak Riris ini udah dikasih tahu kok, sampean kuat ndo, iki lo ulah suamimu. Itu nggak langsung ditanya sama Mbak Riris. Hebatnya itu sama Mbak Riris sama Mbak Susi. Sabar. Apanya terlalu nggak yakin gitu sama suaminya. Iya, dia nggak mikirin ini ulah suami gue yang seperti gini-gini. Tapi dia mikirnya gini, yang penting kesembuhan anak-anak gue dulu. Hebatnya itu kayak gitu. Soal itu nanti belakangan. Ya kan? Setelah Riri sembuh, suaminya susah dihubungin. Kayak di telepon tuh cuma ngangkat, oh iya bentar rapat, oh iya bentar ini ada yang ini, bentar ada customer, kayak gitu aja. Nggak pernah nanya kabar anaknya, nggak pernah nanya kabar Mbak Susinya. Even biasanya dia nanya Afif, yang tiap hari Afif gimana, Afif sudah bisa, itu nggak ada. Oh kayak udah cuek abis. Udah cuek. Ngobrol sama Pak Kiai, akhirnya dari situ kebuka semua. Jadi guys, aduh gua gimana, pengen nangis sebenarnya. Si Pak Kiainya ini bilang sama Mbak Susi kalau ternyata suaminya ini punya simpenan. Terus dia punya simpenan, kenapa dia yang guna-guna? Jadi si simpenannya, si istri mudanya lah kita sebut, karena memang sudah dinikahi, bukan cuman pelakor-pelakor atau ani-ani yang cuman dibayar pakai uang itu. Kan berarti udah dinikahin ya? Dinikahin. Udah nikah siri. Dinikahin. Nggak tahu nikah siri atau nikah sahnya, dia bilang tapi sudah dinikahin. Dan posisinya si istri mudanya ini full iri sama si Mbak Susi ini. Karena Mbak Susi cantik, Mbak Susi sukses, Mbak Susi punya segala-galanya tanpa harus mengandalkan si suaminya. Jadi kalau menurut pikiran gue adalah suaminya ini yang numpang hidup sama Mbak Susi, ngerti nggak sih? Ya paham lah. Karena emang kekayaan itu semuanya punya Mbak Susi. Mungkin karena dia sibuk ngurus anak kan, udah rumah tangga, mungkin dia nyerahin ke suaminya untuk ngelola kan gitu. Bisa jadi. Tapi Mbak Susi nggak nyeritain latar belakang suaminya. Oh enggak. Karena cukup yang orang lain tahu itu adalah bahwa suaminya itu berselingkuh hingga kejadiannya seperti ini gitu. Jadi dia nggak menceritakan latar belakangnya, mungkin karena ngejaga kehormatan suaminya. Terus itu akhirnya ketika udah ngedengar dari Pak Kiai bahwa suaminya itu berselingkuh, punya istri muda, terus ini semua itu ulah suaminya. Terus gimana Mbak Susi? Apa yang dia lakuin? Shock. Pertama yang gue lakuin adalah gue nggak percaya. Masih nggak percaya? Gue nggak percaya, karena selama ini dia selalu baik, selalu bener-bener full time sama anak-anak. Jadi kayak kalau dinas keluar kota pun dia full video call. Iya. Kecuali tapi tidur. Kan setelah Riri sembuh dia berubah. Iya, setelah Riri sakit ini dia berubah. Terus katanya gini, kalau misalkan kamu nggak percaya, katanya kamu boleh nanti kalau suami kamu pulang suruh ngelangkahin ini, dikasih bambu kuning, di dalamnya diisi baju si suami sama diisi fotonya. Suruh ngelangkahin ini Ando, kamu kubur depan rumah kamu. Jadi biar dia masuk ke langkah. Ke langkahnya. Secara nggak sadar. Kalau dia emosinya jadi meluap-luap, kamu bilang sama saya. Tapi kalau dia bawaannya kalem, bawaannya lemah lembut seperti biasanya, kata gitu, berarti memang nggak ada apa-apa. Dan lo bisa ngebayangin setelah ngelangkahin itu,
Apa yang terjadi? Gue bayangin dia emosinya labil. KDRT. KDRT. Selama 7 tahun menikah dia tuh nggak pernah yang namanya nyubit, even bercanda mukul gini pun dia nggak pernah. Biasanya kan kalau suami istri, dia nggak pernah. Iya. Dia tuh bener-bener sosok suami yang Idaman, baik. penyayang, idaman gitu kan. Terus dia KDRT. Dia kayak Mbak Susi tuh bikin kopi. Padahal udah kayak takaran biasa, terus tiba-tiba gelasnya dibanting. Gelasnya gitu. Kamu tuh gimana sih bikin kopi kayak gini aja nggak bisa. Terus ininya dicengkram, terus dilempar ke tembok Mbak Susi ini. Udah bayangin udah capek ngurus anak sakit tiba-tiba. Terus dia tiba-tiba pergi. Kebukti kan kalau emosinya melot-melot. Ditelepon nasi kiai itu nggak pakai Mbak Bibu, dia telepon. Pak, ya begini gitu kan. Terus digini, Dok, kamu yang sabar. Ini mau saya buka semuanya. Biar suami kamu balik lagi sama kamu, atau kamu mau membuang si laki-laki ini. Terus dengan santainya Mbak Susi bilang ini, saya pengen tahu istrinya yang mana. Saya pengen tahu Pak, istrinya yang mana. Wajar sih. Wajar. Ya Allah, gue nggak sanggup. Istrinya adalah mantan sekretaris kamu sebelum kamu menikah sama suami kamu. Biasanya emang gak jauh-jauh sih. Terus, jadi ceritanya, ini cerita lanjut ke istri mudanya ya. Si istri mudanya ini memang sudah suka dari lama sama Mas Wino. Pernah ngejalin hubungan sebelum menikah sama Mbak Susi ini. Jadi Mas Wino ini nikah, pacaran dulu sama sekretarisnya, baru setelah dia resign, karena kan resign bukan dipecat, tapi resign. Katanya entah dia mau nikah atau ngelanjutin studi, dia nggak tahu. Ternyata Mbak Susi pun ada perasaan sama Mas Wino, dan notabene-nya Mbak Susinya ini nggak tahu kalau Mas Wino sama si pernah perempuan ini punya hubungan. Saya nggak bisa, guys, saya nggak bisa nyebutin nama. Mungkin seperti gini, mungkin dari si perempuan ini mungkin ngerasa dia direbut mungkin gitu ya. Direbut. Maksudnya pacarnya yang Mas Winonya ini direbut sama Mbak Susi. Enggak, karena posisinya udah putus. Karena kan si posisinya kan waktu itu Mas Wino juga karyawan situ. Berarti kita udah tahu latar belakangnya. Ya. Karyawan, tapi katanya bukan dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan. Mungkin karyawan juga, mungkin yang kelas apanya kakap gitu, lah gitu orang tuanya gitu kan. Nah, terus tuh si perempuan ini memang dendam sudah lama, dari sejak mereka menikah pun sudah dendam. Nggak, di pertanyaan gua nih, sebenarnya yang ngirim guna-guna ini ke Mbak Susi ini istri mudanya ataukah suaminya? Apa mereka berdua? Istri mudanya. Mas Wino ini tipikal orang yang tidak percaya hal mistis, balik lagi. Tidak percaya hal seperti itu. Makanya kalau menurut gue, orang yang nggak percaya kayak gitu malah lebih gampang buat kena hal-hal yang kayak gitu, buat kena pelet atau kayak itu. Ditanya lah, emang apa peletnya? Darah ayam hitam. Jadi memang dengan si suami ini entah dicampur dengan dengan diminum, berarti dia secara tidak langsung mengorbankan istri dan kedua anaknya. Dari situ. Tuh. Jadi sebetulnya, ya sebenarnya Mas Vino ini salah sih. Cuma dia juga korban sih sebetulnya. Iya, dia korban. Kalau dibilang salah, iya salah ya. Maaf ya. Memang tidak semua laki-laki seperti itu. Mungkin Mas Wino juga ada hilafnya, namanya orang ada hilafnya. Terus gitu. Emang dia juga dipelet sama. Iya, dia dipelet. Dipelet sampai dia akhirnya kayak nggak peduli sama istrinya, sama anaknya. Segitu dia itu selama 7 tahun penyayang, nggak pernah nyubit. Gini loh, kalau suami udah penyayang nggak pernah menyakitin istrinya, apalagi sama anaknya. Nah itu. Terus dia lebih sayang. Yang herannya itu adalah yang udah kelihatan wataknya itu memang Mbak Susi ini udah curiga dari pas yang si Afif ini turun ke lantai. Udah kayak kok ini anak jadi kayak gini, jadi bawa hal-hal yang tidak baik gitu, jadi emosinya gitu. Ya terus oke. Kita lanjut nih ya.
Setelah udah tahu nih Mbak Susi nih bahwa istri mudanya adalah mantan sekretaris dia nih. Terus apa yang Mbak Susi lakuin waktu itu? Sebenarnya dia nggak mau melakukan apa-apa, dia cuma bisa berdoa sama Allah supaya ini semua cepat berakhir. Kayak memang kalau dia gini sistemnya, kalau memang Mas Wino ini masih pengen sama dia dan masih berjodoh dan Allah yang menjodohkan, otomatis kan nggak akan bisa dipisahkan dalam hal apapun, dengan hal apapun. Terus tuh orang tuanya Mbak Susi yang nggak terima. Jadi udah putus konsul sama Kiai itu, ternyata diam-diam orang tuanya Mbak Susi datang ke Kiai itu. Ke orang pintar. Oh. Yang menurut gua nggak semua orang pintar itu Kiai. Ngerti kan? Untuk apa tuh? Untuk apa tuh? Untuk membalas dendam rasa sakit hati anak. Karena setelah serentetan kasus itu Mbak Susi itu badannya jadi abis, kurus. Jadi kayak nggak ada ketertarikan sama sekali untuk Mas Wino ngeliat Mbak Susi. Tapi kalau dibilang Riris sembuh Riris sudah nggak ada bekas, sudah nggak ada lagi kayak gitu. Tapi setelah itu emang udah nggak ada teror kan? Karena semuanya juga udah dibersihkan. Kata siapa? Malah lebih parah. Pernah gue cerita kalau kamar gue pernah digedor sama tangan nggak ada sosok. Itu pun Mbak Susi pernah ngalamin di rumah orang tuanya. Tapi semua jendela digedor ya sekali. Digedor semua jendela. Gila. Misalkan satu kamar itu punya 2 atau 3 jendela karena rumahnya besar kan, rumah orang kaya gimana sih digedor. Tapi semua jendela ada suara getoran itu kan. Bisa kalau misalkan suara gedoran kita tahu dari jendela, misalkan jendela nomor 1. Ini semua jendela kayak dog kayak seolah-olah ada orang demo. Kayak digeruduk aja gitulah. Kayak digeruduk gitu. Sampai orang tuanya Mbak Susi ini nyewa pemuda situ buat ngejagain. Dan ternyata pemuda situnya juga ngelihat langsung. Oh, sosoknya ngegedornya itu? Gila. Kalau sosoknya tuh cuman orang yang tinggi gede, genderuwo lah ya kita. Tinggi gede, matanya merah, kepalanya botak tapi badannya buluan. Iya, genderuwo itu ciri-cirinya sih begitu sih katanya. Kan katanya kalau genderuwo mau berbulu dari atas rambut sampai ujung kaki. Kalau ini enggak, palanya botak. Blasteran itu. Ada lagi setan blasteran. Mas Rama nih, ya tapi gue dari tadi udah merinding tau nyeritain ini karena gue bener-bener dari semua cerita ini nih yang harus gue up gitu loh, gitu kan. Terus tiba-tiba datang kan orang tuanya, kita lanjut nih ya. Datang nih orang tuanya ke si orang pinter ini. Terus dia bawa fotonya Mas Wino sama fotonya si perempuan itu. Ini cerita dari Mbak Susinya, karena Mbak Susinya nggak tahu menahu. Nggak tahu menahu bahwa orang tuanya bakal membalaskan. Datang, terus si orang pintar ini nggak minta imbalan uang ternyata Mas. Okay. Ini maaf kalau ada yang merasa tersinggung, tapi ini cerita dari narasumber ya guys ya. Jadi balik lagi, ini tergantung kepercayaan kalian, boleh percaya, boleh enggak. Tapi ya namanya orang cerita ya kan. Si dukunnya ini minta emas 19,2 gram. Buat mahar itu? Ya maksudnya buat upahnya? Buat upah. Minta emas 19,2 gram, minta beras 19,2 kilo, pokoknya 19,2 semua. Oh, syarat itu. Terus? Sampai minta kambing 3 ekor. Kalau memang mau dibalikin. Orang kaya. Iya, kecil lah segitu. Langsung. Iya. Langsung katanya hari itu juga tolong kerjain. Oh, nggak bisa dikerjain sekarang. Saya tanya weton anakmu. Jadi diweton nih, dihitung weton. Lu tau weton nggak sih? Nggak tahu. Maksudnya pernah dengar cuma nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Weton itu hitung-hitungan Jawa. Kayak ada kan Kamis Legi, Kamis Kliwon. Nah itu. Dikasihlah weton sih. Maaf ya wetonnya nggak bisa gue sebutin kan. Dikasihlah weton itu ke si dukun ini. Dikerjain. Mas Wino-nya diselamatkan. Si perempuannya ini terserah mau diapakan. Oh, jadi orang tuanya mintanya si Wino-nya ini minta disadarin lagi. Maksudnya biar balik lagi. Iya. Oh, biar sadar. Entah si perempuannya ini mau digimanain terserah. Gitu bilang ke dukunnya. Ya mungkin karena udah dibilang terserah, entah kuat atau enggaknya si
pelakor ini menerima serangan balik ya, kalau kata gue mah serangan balik dari si orang pinter ini ya udah gitu dikerjain. Terus ya maaf ya, gue belum cerita dari sejak kejadian Riris disembuhkan sampai Mbak Susi tahu bahwa Mas Wino punya simpanan ini, Mas Wino nggak pulang sama sekali ke rumah. Oh, berarti dia juga udah tahu kali bahwa istrinya dia tahu. Enggak, kayak orang nggak sadar katanya. Kayak kalau ditelepon pun kayak setiap kali ditelepon tuh dia, tapi pernah ada suatu hari waktu dia di kantor katanya, waktu dia di kantor dia ngomong gini, aku kangen mah, aku lo pengen pulang, tapi aku belum bisa pulang. Ada kata seperti itu, tapi kalau ada waktu di mana dia bilang apa sih nelponin terus kayak gitu. Ya, dia punya guna dia juga. Ya sama kayaknya di pelet kan. Ada lah gitu. Nah, terus akhirnya setelah si dukun, 7 hari setelah si dukun itu ngerjain itu, Mas Wino pulang. Dan balik lagi seperti semula? Enggak, Mas Wino pulang dengan keadaan bajunya compang-camping. Dia pakai baju, bawa mobil biasa, bajunya orang kayak rusuh gimana sih? Ternyata dia kok bisa begitu? Dari versi ceritanya Mbak Susi sih, katanya Mas Wino ini bertengkar sama si perempuan itu. Bertengkar sampai si perempuan itu teriak-teriak, Mas Wino ini jadi bulan-bulan warga. Posisi baju ya namanya juga mungkin di perkampungan ya, di kantor gitu. Jadi dia pulang, dia diusir sama itu, tapi si perempuannya nahan supaya Mas Wino nggak diusir. Ngerti gak? Jadi kayak perempuannya nggak mau kalau Mas Wino pulang. Jadi mungkin berantemnya mah karena Mas Wino ini pengen pulang ke istri tuanya, tapi nggak dibolehin. Jadilah keributan sampai teriak-teriak gitu, sampai minta tolong itu. Mungkin minta tolongnya si perempuan ini supaya Mas Wino ini tidak pergi, tapi disalah kaprahkan sama orang-orang. Jadi Mas Wino jadi bahan bulan-bulanan. Pulang. Setelah pulang tuh kayak aku kok bisa di rumahnya si itu ya, katanya gitu. Kayak nggak sadar dia ya? Iya, kayak orang linglung. Gimana sih orang linglung? Akhirnya Mas Wino ini dibawalah ke orang tadi dikerjain itu. Dan ngerjain si Mas Wino sama si perempuan ini. Dibawa ke situ disadarkan. Disadarkan kayak, oh iya alhamdulillah saya udah sadar gitu. Udah sadar nih, udah sadar. Gangguan tidak sampai situ bro. Kayaknya dikerjain lagi. Berarti si cewek itu ketika dikerjain mempan nggak? Ini dulu, nanti gue cerita dulu yang dikerjain. Mas Wino pernah jalan ke dapur sendiri, posisinya di jalan. Matanya melek, dia jalan. Ke dapur, nyalain kompor. Kayak seolah-olah mau ngebakar rumahnya sendiri. Untungnya pembantunya bangun. Teriak langsung. Terus sadar dia ketika sadar langsung. Astagfirullah. Pokoknya dari situ dia mendekatkan diri sama Allah. Sekarang dia yang diserang ya? Iya, Mas Wino ya. Terus tiba-tiba lagi mandi, airnya berubah jadi darah. Mas Winonya ini? Mas Winonya. Terus tiba-tiba ada suara ledakan dari atas genteng. Mungkin ya Banaspati itu. Iya. Setelah rentetan kejadian itu, balik lagi lah si Mas Wino ini ke orang pinter itu. Dia ngomong, saya udah gak kuat mbak, saya udah capek pak, saya ini udah gak mau, saya ini pengen setia sama istri saya. Berarti bukan kesalahannya Mas Wino dong. Makanya gue bilang tadi Mas Wino juga sebenarnya korban. Iya, saya pengen semua ini diakhiri. Saya ingin semua ini diakhiri. Terus gini, kalau kamu orang pintarnya bilang gini, kamu ruqyah biar saya ngerjain. Kamu ruqyah biar saya ngerjain. Akhirnya Mas Wino ini ke Jawa Timur, ke tempat kiai yang waktu nyembuhin si Riris. Iya. Si orang pintarnya ngerjain si perempuan itu. Entah dikerjain dengan cara ilmu hitam lagi kah atau gimana, tapi serangan itu berbalik. Katanya si istri mudanya ini meninggal dengan cara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ya? Baik buruknya kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau ya. Dengan cara si lehernya ini kejerat kabel tapi tidak gantung diri. Jadi mungkin dia kejerat kabel. Jadi kecekik lah ya, berarti kecekik ya. Dan seperti terjerat kabel, apa emang terjerat kabel sih?
ya kayak dililit kabel, kayak orang mau gantung diri, tapi posisinya tidak gantung diri. Ya gue bisa bayangin sih mungkin. Dan lo tahu lebih parahnya lagi itu ketahuannya udah 4 hari. Baru ketahuan sama warga di rumahnya berarti. Karena dia tinggal sendiri. Mudah-mudahan tenang ya di sana. Karena ini kan kisahnya. Ya terus akhirnya tuh setelah dia setelah wanita itu meninggal gimana? Apa maksudnya udah selesai, dia nggak ada menggentayangi? Nggak ada. Tapi pernah Mbak Susi ini dimimpiin. Katanya dia minta maaf. Mbak Susi kayak ngomongnya tuh, aku minta maaf biar pintunya kebuka. Terus Mbak Susi bilang, karena mungkin dia nggak bisa maafin sebenarnya ya. Saya nggak tahu gimana cara saya maafin dia, Led. Karena biarpun kejadian ini sudah lama, sudah kayak 2020, 2001, 2003, 2023 itu baru rentetan itu selama 3 tahun tuh. Sampai saat ini saya belum bisa memaafkan. Tapi setiap saya selesai sholat maghrib, kayak selesai sholat malam, itu saya selalu mimpi untuk memaafkan dia. Dia selalu minta untuk dimaafkan, sedangkan saya nggak bisa memaafkan sampai detik ini pun. Kadang saya nggak bisa memaafkan suami saya, katanya. Tapi ya terlepas dari itu semua ya, menurut gua Mbak Susi, ini pesan dari saya, mudah-mudahan Mbak Susi bisa ikhlas. Karena saya yakin ada satu titik hati nurani Mbak Susi untuk memaafkan dia. Itu kan kejadian yang sudah lalu, apalagi beliau sudah nggak ada ya. Benar nggak sih Mas Rama? Benar. Lagian itu dendam yang disimpan juga untuk mau diluapkannya kemana? Iya betul. Orangnya juga udah nggak ada gitu. Emang kita harus ikhlasin aja. Kalaupun hati berat, tapi kalau menurut saya kalau emang harus kalau perlu istikharah deh lah. Iya, tapi gue dekatkan diri kepada Allah, pasti nanti minta dibukakan pintu maaf, pintu keikhlasannya. Iya, minta ikhlasnya aja Mbak Susi. Maksudnya saya pribadi pun kami berdua ini bukan orang yang saya menggurui juga enggak. Ya, tidak menggurui. Karena kita juga bukan menganggap ya udah lalu, bukan gitu ya. Tapi kan kita juga nggak bisa ngerasain apa yang dirasain Mbak Riri. Mbak Susi maksudnya sakitnya, terornya, takutnya, kecewanya atau apa. Cuma ya kita balik lagi, semua itu udah takdir. Iya, sudah ada suratannya. Biarpun itu dibuat sama manusia, tapi kan Allah tetap membantu Mbak Susi untuk menemukan jalannya. Itulah ujiannya. Saya dan Mas Rama berdoa semoga Mbak Susi ini bisa ikhlas memaafkan. Karena kan biar bagaimanapun sudah berlalu dan orangnya sudah tiada. Mudah-mudahan Mbak Susi kedepannya lebih kuat lagi, lebih tabah lagi, bisa menjalin rumah tangga seperti biasa lagi gitu ya. Karena dendam itu nggak baik Mbak. Saya pernah ngerasain dendam dan itu menghabiskan uang saya. Menghabiskan energi ya. Kalau ngeliat orangnya kesel aja bawaannya marah. Iya gitu. Dan lagi untuk suaminya juga ya, maksud saya sebetulnya nggak salah-salah banget sih. Karena gimana ya, namanya diguna-guna, cuma bedanya nih ya, kalau Mbak Susinya diguna-gunanya biar sakit, suaminya diguna-gunanya biar sayang sama dia. Itu sama-sama diguna, sama-sama ketika seperti dikendaliin gitu kan. Karena kata-kata terakhir dari perempuan ini ya, nih Mbak Susi baru cerita di akhir nih. Dia pernah ngechat Mbak Susi waktu si Mas Vino ini pulang. Kamu itu saya ini loh sudah sepenuhnya memiliki Wino. Kok bisa kamu menarik Wino kembali dari saya? Wino itu punya saya dari dulu juga, bukan punya kamu. Iya, dia kan sakit hati. Dia ngerasanya bahwa si Vino ini dia rebut dari dia. Ya Allah, Mbak, laki-laki banyak, jangan lagi. Tapi terlepas dari itu semua, mudah-mudahan ya kita kirimkan Al-Fatihah untuk Mbaknya. Mudah-mudahan dibuka pintu maafnya sama Mbak Susi ya Mbak ya. Dan buat Mbak Susi, terima kasih sudah mau kirim cerita dan kami up. Dan semoga teman-teman juga terhibur. Dan buat teman-teman nih, sekali lagi, kalau mau kirim cerita dan punya cerita horor, boleh. Kalau yang mau kami up, silakan. Dan bantu kami juga ya teman-teman, buat terus dukung. Supaya kami semangat nih podcastnya. Siap. Ya udah, mungkin cukup sekian aja untuk episode kali ini. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.